Halo guys, balik lagi bareng gue. Kali ini kita akan bahas kanker nasofaring. Pertama, kanker nasofaring itu apa sih? Jadi simpel aja nih. Nasofaring itu adalah ruang kecil yang letaknya di belakang hidung lo, di atas langit-langit mulut kita dan nyambung ke tenggorokan. Nah, dia ini kayak gerbang tol udara yang kita hirup. Kanker nasofaring itu muncul saat sel-sel di area gerbang tol ini jadi bandel dan tumbuh nggak terkontrol. Kenapa dia dibilang silent killer atau tersembunyi? Karena gejalanya di awal itu mirip banget sama penyakit biasa, kayak cuma flu atau radang tenggorokan doang. Coba deh jujur, kalau hidung lo mampet dikit, pasti lo anggapnya cuma kecapean doang kan? Padahal bisa jadi itu sinyal awal dari si KNF ini. Kedua, kenapa bisa kena? Ini bagian yang sering bikin penasaran. Siapa aja sih yang beresiko? Pertama, virus EBV. Nomor satu yang paling sering disebut namanya virus Epstein-Barr atau EBV. Virus ini sebetulnya umum banget. Banyak dari kita mungkin pernah kena, tapi di beberapa orang virus ini bisa jadi pemicu utama munculnya KNF ini. EBV itu kayak kompor yang manasin sel-sel di nasofaring kita. Kedua, faktor lingkungan dan gaya hidup. Lo sering hidup asap rokok, aktif atau pasif, polusi udara, atau bahkan makanan yang diawetkan, kayak ikan asin yang diasinkan dengan cahaya tertentu, hati-hati. Bahan-bahan ini bisa jadi bensin yang bikin kompor tadi makin gede apinya. Tiga, faktor keturunan atau genetik. Kalau di keluarga lo ada riwayat KNF, resiko lo mungkin sedikit lebih tinggi. Tapi tenang, ini bukan vonis mati. Justru ini jadi alasan buat lo harus lebih aware lagi dengan kesehatan lo. Gejala yang jangan sampai dicuekin. Oke, ini bagian paling krusial. Biar lo nggak salah sangka tentang KNF sama pilek biasa. Gue kasih tahu 3 gejala utama yang wajib lo waspadai. Dan nggak boleh lo anggap enteng kalau muncul terus-terusan. Pertama, hidung mampet atau mimisan sebelah. Lo ngerasa hidung lo mampetnya cuma di satu sisi aja dan nggak sembuh-sembuh, atau lo sering mimisan tapi lagi-lagi cuma dari satu lubang hidung. Ini red flag pertama. Kedua, telinga berdenging dan pendengaran berkurang. Nasofaring itu deket banget sama saluran yang ke telinga. Kalau ada tumor, dia bisa ngetupet saluran itu. Hasilnya, telinga lo kayak kemasukan air atau berdenging atau juga bindeng. Dan pendengaran lo jadi kurang. Yang keempat, benjolan di leher. Ini yang paling sering kali benjolan di leher, kelenjar getah bening, bengkak. Jadi gejala pertama yang disadari, lokasinya biasanya di samping leher, dekat rahang. Kalau benjolan gak keras, nggak sakit, dan gak hilang-hilang, buruan cek ke dokter. Ingat ya, kalau gejala-gejala itu muncul dan gak hilang lebih dari 2 minggu, please jangan tunda. Langsung segera temui ahlinya. Tips praktis, nah daripada ngobatin mending mencegah. Ini dia beberapa quick tips dari gue buat jaga gerbang tol lo. Yang pertama, jauhi asap. Kurangi paparan asap rokok dan kolek. Kalau lo di Jakarta ya mau nggak mau harus pakai masker yang benar kalau keluar rumah. Yang kedua, pola hidup sehat. Makan makanan yang banyak antioksidan. Hindari makanan yang dibakar atau diasap berlebihan. Intinya jaga imunitas lo biar si virus EBV tadi nggak jadi pahlawan kesiangan. Yang ketiga, deteksi dini. Ini yang paling penting. Jangan takut ke dokter THT kalau ada gejala aneh di hidung atau telinga lo yang nggak sembuh-sembuh. Nggak ada ruginya check up. Lebih cepat ketahuan, peluang sembuhnya jauh lebih besar. Jadi guys, pesan gue hari ini cuma satu, dengerin badan lo. Kanker nasofaring memang penyakit serius, tapi bukan berarti kita harus pasrah. Dengan tahu gejalanya, kita bisa lebih cepat bertindak. Ingat, kesehatan itu bukan cuma training topik pas lagi sakit doang, tapi harus jadi prioritas harian kita. Kalau ada pertanyaan atau mau sharing pengalaman lo, langsung aja tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Seperti biasa, salam dari gue. Terima kasih.